Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membuat sebuah segmen baru nih, yaitu pengalaman horor yang dialami oleh petugas kepolisian. Nah, kebetulan untuk cerita yang pertama ini saya dapatkan dari senior saya yang berdinas di Brimob. Untuk latar cerita, nama, waktu, lokasi, dan lain-lain lah. Pokoknya sebanyak yang saya samarkan ya. Takutnya nanti kan ketahuan juga nih siapa orangnya, kemudian tempatnya di mana. Dan kisahnya itu mengenai perempuan bergaun putih di kebun sawit. Oke, untuk cerita ini dialami oleh 3 orang. Rafa, yaitu sebagai tokoh utama. Yang kedua adalah Fauji, yaitu seniornya. Yang ketiga adalah Fahmi, yaitu sebagai Danru atau komandan regu. Rafa pertama kali dilantik menjadi pangkat barada pada tahun 90-an. Dan langsung ditempatkan di Satuan Brimob. Dan dia itu salah satu dari Satuan Brimob di Pulau Jawa. Setelah ditempatkan di Brimob, dia ditugaskan untuk menjaga kebun sawit di salah satu kebun di Kalimantan. Nah, itu dibagi-bagi tuh, ada yang jaga kebun, ada yang jaga laut, ada yang jaga pabrik, dan lain-lain. Dan mereka bertiga ini ditugaskan di salah satu kebun sawit di Kalimantan dan bergantian terus seperti itu. Nah, setelah perjalanan jauh dari Pulau Jawa menuju Kalimantan, akhirnya sampailah Rafa dan regunya ini. Dia mulai masuk ke salah satu desa yang dekat dengan kebun sawit baru tersebut. Nah, dia mulai bertemu dengan tetua desa, bertemu juga dengan masyarakat sekitar. Dan oleh tetua desa tersebut diarahkan kebunnya sebelah mana, kemudian titik-titik mana saja yang menjadi vital. Dan diarahkan juga tempat makan, saung, pokoknya warung-warung dan semua kebutuhan. Beberapa lama silaturahmi, akhirnya ketua tersebut mengarahkan grup Rafa ini untuk menuju pos penjagaan. Pos sederhananya ini masih berbentuk ya rumah pos kecil gitulah, ada berbentuk ruang depan, WC dan juga kamar tidur. Dan letak posnya itu berada di tengah-tengah kebun sawit tersebut. Nah, selama perjalanan dari desa tersebut menuju pos itu terlihat sama sekali tidak ada penerangan ya. Jadi pokoknya setiap perjalanan setapak itu tidak ada penerangan sedikit pun. Jadi kalau malam itu kebayangkan gelapnya seperti apa. Jadi untuk piketnya itu dengan jadwal 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu ganti. Misalkan regu ini Rafa, minggu depannya ganti dengan regu lain. Kemudian Fahmi sebagai Danru mulai menentukan jalur patroli. Dan patrolinya itu akan dilaksanakan 2-3 jam sekali. Setelah menentukan jadwal itu akhirnya mereka mulai bertugas yang menjaga kebun sawit ya. Nah, untuk seminggu pertama itu berjalan lancar saja. Jadi ya aman saja, tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada masalah-masalah yang urgent gitu. Setelah seminggu akhirnya berganti regu dengan rekan yang lainnya. Nah, setelah seminggu kemudian akhirnya bagian grup Rafa lagi untuk menjaga kebun sawit tersebut. Nah, dan kemudian nih ada sedikit cerita dari rekan yang regu B-nya. Anggap saja regu B ya. Rafa itu grup A dan satunya lagi grup B. Dan regu B salah satu temannya menceritakan bahwa dia mengalami kejadian horor. Nah, rekannya regu B ini ketika tidur mengalami sleep paralysis atau erup-erup lah bahasa Sundanya ya. Dan dalam keadaan tersebut dia melihat perempuan bergaun putih, rambutnya rapi, si perempuannya itu membelakangi dia gitu. Nah, setelah beberapa lama dia erup-erup, akhirnya si wanita itu menengok ke belakang dan memperlihatkan wajahnya. Dan wajahnya itu nggak terlalu menyeramkan kayak yang rusak berdarah-darah, enggak. Jadi wajahnya itu ya cewek aja biasa gitu, mulus, malah kelihatan cantik katanya gitu. Nah, akhirnya temannya Rafa ini bertanya kepada warga sekitar. Jadi katanya itu adalah korban pembunuhan katanya di desa tersebut. Dan mayatnya dibuang ke kebun sawit tersebut. Nah, setelah bergantian regu ya akhirnya Rafa menjalankan tugasnya seperti biasa. Dan pada hari ketiga mulai cuaca berubah. Jadi hujan deras. Tapi ya namanya tugas ya, ketika patroli hujan besar kita nggak mungkin berhenti juga. Karena kan kebun sawit ini sangat luas gitu. Jadi yang lebihnya ya 3 kalinya lapang sepak bola lah gitu. Jadi si posnya itu di tengah-tengah. Nah, ketika sudah sedang berputar kan nggak mungkin lari lagi ke belakang gitu. Keadaannya hujan, mereka tetap melanjutkan patroli. Dan keesokan harinya Rafa tiba-tiba jatuh sakit karena mungkin ya kecapean plus kehujanan juga gitu. Namun ketika sakit tersebut, Rafa masih memaksakan ikut patroli gitu. Padahal si Danru tuh sudah memerintahkan untuk istirahat gitu. Nah, tapi Rafa itu merasa takut katanya kalau ditinggal sendiri di posnya. Jadi Rafa memaksakan diri untuk terus ikut patroli. Selama 2 hari Rafa masih memaksakan diri untuk ikut patroli. Nah, ketika menginjak waktu asyar sore-sore, Rafa itu mulai sakitnya semakin parah gitu. Jadi demamnya semakin tinggi dan semakin panas. Danru dan rekannya itu hanya memberikan penanganan sementara lah, seperti ngasih obat, ngasih teh manis, dan lain-lain lah. Kemudian Danru menanyakan nih, kenapa nih Rafa itu terus memaksa ikut patroli padahal dia dalam keadaan sakit gitu. Kemudian jawabannya Rafa adalah karena dia merasa takut karena ada cerita tentang si hantu perempuan tersebut. Nah, Danru langsung membantah nih, alah kamu ngapain sih percaya sama gitu-gitu. Jadi ngapain kamu nih polisi, masa takut sama yang gitu-gitu? Udah pokoknya itu nggak ada, itu cuma hayalan masyarakat. Pokoknya kamu itu harus berani.
Nah, kurang lebihnya seperti itulah Danru mengatakan kepada Rafa ya. Kondisinya Rafa itu sudah rebahan ya, rebahan di kasur, pakai selimutan, menggigil. Danru dan rekannya itu berada di sampingnya gitu. Sambil, udah kamu nggak usah ikut aja, istirahat aja. Nah, setelah lama berbincang, kemudian Rafa tiba-tiba tertidur. Nah, efek dari obatnya tersebut. Dan setelah beberapa jam tidur, akhirnya Rafa terbangun ketika jam 9 malam. Ketika terbangun, dan Rafa merasa kesal nih, kenapa dia ditinggal patroli. Kondisinya dia itu lagi benar-benar menggigil dan flu berat gitu. Kemudian Rafa mencoba menghubungi Danru dan rekannya itu melalui radio. Tapi anehnya itu tidak bisa nyambung gitu. Biasanya itu sangat mudah ya. Setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada jawaban sama sekali, Rafa mulai merasa ketakutan sendiri. Badannya semakin menggigil, flu-nya semakin berat, tambah lagi batuk-batuk, ditambah lagi suasananya gelap dan menakutkan gitu. Karena kan lampunya belum menyala itu waktu sore itu. Jadi ketika Rafa tertidur dan terbangun tuh lampunya belum sempat dinyalakan. Kemudian ditambah lagi kondisi Rafa itu dalam keadaan sangat-sangat kehausan gitu. Karena kan tidur lumayan lama tuh. Jadi tenggorokannya lumayan kering tuh. Tapi dia nggak berani nih bangun untuk ke dapur dan ngambil minum. Karena ya suasana dapurnya juga katanya mengerikan gitu. Akhirnya Rafa mencoba untuk memaksa tidur kembali dan terus bersembunyi di balik selimut. Setelah beberapa menit tertidur, Rafa tiba-tiba merasakan ketindihan, badannya kaku, nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya ketindihan lah gitu. Ketika mengalami ketindihan tersebut, Rafa melihat ke arah pintu keluar. Dan kebetulan jadi kan pintu kamar sama pintu keluar itu sejalur gitulah. Kebetulan kamar tidurnya itu kebuka gitu dan langsung nembus ke arah pintu keluar gitu. Nah, jadi ketika tersebut dia melihat sosok wanita tersebut. Jadi si sosok perempuannya tersebut sedang membelakangi gitu. Jadi dia tuh sedang diam di depan pintu tersebut. Boom. Saya aja yang cerita merinding gini ya. Bisa serem gini ya. Nah, ketika kondisi ketindihan tersebut, Rafa tidak bisa berbicara apa-apa, tidak bisa bergerak. Jadi hanya terpaku melihat ke arah tersebut. Benar seperti yang diceritakan oleh rekan regu lainnya. Ya, dia menggunakan gaun putih, rambutnya panjang, hitam. Dia tidak menggunakan alas kaki apapun gitu. Wanita tersebut tiba-tiba menengok ke arah belakang. Dan tentu saja melihat ke arah Rafa. Coy. Saya yang cerita aja merinding gini. Saya serem juga ya saya cerita di rumah gini. Kemudian si wanita tersebut tiba-tiba tersenyum. Ya memang katanya wajahnya itu tidak serem lah, tidak kayak banyak luka-luka, nggak itu. Pokoknya mulus aja wanita pada umumnya. Dia tersenyum, wanita tersebut tersenyum sambil melambaikan tangannya seperti ini. Kemudian dia secara perlahan bilang, "Ayo ke sini ikut saya. Ayo ke sini ikut saya." Nah, seperti itu. Jadi si wanita tersebut seperti mengajak Rafa untuk keluar gitu. Tapi entah kenapa ketika wanita tersebut mengajak, tiba-tiba tubuh Rafa itu ringan gitu. Jadi ketindihannya itu kayak selesai gitu. Tapi pikiran dia tuh masih setengah sadar. Jadi dia tiba-tiba bangun sendiri, duduk, kemudian berdiri. Kemudian dia tiba-tiba bergerak dengan sendirinya ke arah wanita tersebut. Dia jalan perlahan, berpopong sambil berjalan tuh memegang tembok. Kemudian berjalan perlahan sampai mendekat ke wanita tersebut. Ketika si Rafa ingin memegang tangan wanita tersebut, tiba-tiba dia terbangun. Dia kembali di posisi sedang tertidur. Dan ketika terbangun itu sudah ada Danru dan Fauji di sampingnya gitu. Danru dan Fauji itu terlihat sangat-sangat panik. Ketika terbangun itu dia juga merasakan ketakutan yang sangat luar biasa gitu. Jantungnya berdetak kencang, tambah lagi berkeringat. Ketika sudah sadar, Danru dan Fauji itu benar-benar merasa bersyukur. Waduh, alhamdulillah kamu. Kenapa tadi? Dia sambil menepuk-nepuk bahu Rafa yang sedang tidur ya. Kemudian Danru mengatakan nih, ketika baru datang patroli melihat Rafa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Gitu. Ketika tidur itu dalam keadaan mata melotot ke atas, kemudian dia seperti berteriak-teriak, seperti kesakitan dan dibarengi dengan kejang-kejang yang luar biasa gitu. Wow. Jadi ketika si Rafa dalam keadaan ketindihan, kemudian melihat sosok tersebut, jadi Rafa itu kondisinya sedang kejang-kejang dan matanya melongo ke atas. Dan setelah kondisinya lumayan membaik, akhirnya mereka berdua tidak melanjutkan patroli malam lagi. Malam itu mereka memutuskan untuk menemani Rafa sampai pagi hari. Dan besok paginya mereka bertiga menuju ke rumah tetua desa tersebut. Kemudian menceritakan kejadian kepada tetua tersebut. Tetua tersebut memang kelihatan sedikit kesal gitu kepada Danru ya. Padahal kan dia sudah memperingatkan kepada Danru gitu tentang adanya sosok tersebut di kebun sawit ya. Kesalahannya Danrunya tidak menceritakan lagi kepada dua anggotanya gitu. Karena Danru berpikiran bahwa nanti hal tersebut akan menjadi sugesti jelek kepada anggotanya. Kemudian tetua desa tersebut mengatakan nih kalau memang si sosok perempuan tersebut
selalu mengincar bujang dan penakut gitu. Jadi pokoknya orang-orang yang penakut ditambah lagi sedang bujang itu pasti akan jadi sasaran sosok wanita tersebut gitu. Nah, berbincang-bincang kemudian mereka bertiga diobati lah, ibarat kayak dikasih air doa dan sedikit diberikan ritual untuk pembersihan. Nah, kemudian tua tersebut sangat bersyukur ketika mendengar cerita secara lengkapnya gitu. Rafa tuh kan hampir menyentuh tangan si wanita tersebut ya. Kalau misalkan sampai menyentuh tangan tersebut, kemungkinan terburuknya adalah Rafa akan meninggal. Kalau misalkan sampai menyentuh tangannya itu rohnya akan dibawa gitu. Begitulah cerita kata si tua ya. Dan mereka bertiga benar-benar ketakutan setelah mendengar cerita tersebut. Untungnya Danru dan Fauzi itu datang tepat waktu ketika Rafa sedang kejadian ketidihan. Kalau misalkan telat sedikit saja itu bisa saja mungkin beda lagi ceritanya ya. Namun setelah kejadian tersebut mau tidak mau ya, karena sudah kena sprint perintah tugas, mau tidak mau mereka tetap melaksanakan tugasnya untuk menjaga kebun sawit tersebut. Namun setelah kejadian tersebut ya, jadi mereka tidak pernah lepas itu, pasti bertiga terus. Kalau ada yang sakit pasti ditemani, jadi tidak akan ada yang ditinggalkan sendiri di pos jaga tersebut. Tapi saya akan menyampaikan ya rekan-rekan, saya ini kan orangnya skeptis ya, jadi nggak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Ya saya percaya dengan hal seperti itu, tapi tidak semuanya harus disimpulkan dengan hal-hal gaib gitu. Tapi saya di sini akan membahas juga dari segi logika gitu, bahwa kan hal seperti itu bisa terjadi apabila kita memiliki sugesti gitu. Diceritanya kan tadi disebutkan nih ketika 1 minggu tugas pertama itu tidak terjadi apa-apa, karena yang tahu tuh hanya Danru saja, sementara Danrunya itu termasuk orang yang pemberani gitu, jadi ya dia tidak pernah dipikirkan terlalu dalam gitu. Namun ketika minggu selanjutnya Rafa mendapatkan cerita dari regu lainnya yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan sosok tersebut, akhirnya itu menjadi sugesti kepada Rafa gitu. Jadi ada sedikit ketakutan mengenai sosok tersebut. Dan ketika kejadian tersebut kan si Rafa dalam kondisi sakit gitu, dia kan flu, demam, batuk dan menggigil, ditambah lagi dehidrasi, tapi dia kan tidak berani ngambil minum gitu. Nah, akhirnya dalam kondisi sakit, kemudian ada sugesti menakutkan, akhirnya dia berhalusinasi melihat hal tersebut gitu. Dari segi logika dan segi psikologis itu masih bisa diterangkan ya menurut saya. Jadi saya kan tidak akan langsung menelan mentah-mentah bahwa itu adalah cerita horor gitu. Memang ya horor itu dijelaskan secara horor bisa, secara logika juga sangat bisa gitu. Jadi menurut rekan-rekan nih, apakah ini cerita horor atau memang halusinasi karena lagi sakit gitu? Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video tentang horor pada episode pertama ini. Semoga menghibur dan memberikan gambaran rekan-rekan mengenai penugasan polisi di daerah-daerah terpencil. Oke, cukup sekian. Terima kasih.